Halo, apa kabar? Khususnya untuk para pelayan Tuhan di zaman yang serba sibuk ini, kita tahu banget ya, waktu itu rasanya berharga sekali. Nah, hari ini kita akan lihat sebuah cara baru untuk studi teologi yang mendalam. Sebuah alat yang dirancang untuk membantu Anda di tengah padatnya jadwal pelayanan. Yuk, kita mulai. Ya kan, tiap minggu tuh rasanya tantangannya itu lagi, itu lagi. Buat Anda yang seorang pendeta, pengajar, atau mungkin mahasiswa teologi di Indonesia, Anda pasti merasakan betul tugas berat ini. Menggali kebenaran dari teks-teks kuno dan membuatnya relevan untuk jemaat yang hidup di dunia modern. Tekanannya luar biasa. Jadi pertanyaannya gini, gimana caranya kita bisa menyeimbangkan studi yang dalam dan akurat, tapi di saat yang sama juga dikejar-kejar deadline persiapan khotbah yang gak ada habisnya? Ini pergumulan klasik antara kedalaman teologis dan kecepatan pelayanan. Kita kan perlu ya melakukan eksegesis yang benar-benar teliti, maksudnya analisis teks yang sehat, supaya kita nggak malah memasukkan asumsi kita sendiri ke dalam Alkitab, yang biasa disebut eisegesis. Ini butuh ketelitian yang tinggi sekali. Tapi ya gitu, di sisi lain, hari Minggu itu kayaknya datang lebih cepat dari yang kita duga, ya kan? Tahu-tahu udah harus siap lagi. Jadi waktu untuk riset yang panjang dan mendalam tuh jadi sedikit banget. Bayangin aja, untuk satu khotbah, kadang kita harus buka puluhan buku tafsiran, jurnal-jurnal akademis, dan catatan lainnya. Rasanya itu seperti mendaki gunung literatur setiap pekannya. Nah, disinilah teknologi bisa datang membantu. Tapi tunggu dulu, coba lupakan sejenak semua yang Anda tahu tentang AI pada umumnya. Soalnya, kita akan membahas sebuah alat revolusioner dari Google yang namanya Notebook LM. Apa sih yang bikin Notebook LM ini beda? Coba deh bayangin, Anda punya seorang asisten peneliti pribadi yang super setia. Asisten ini nggak akan browsing kemana-mana di internet. Dia hanya akan membaca buku-buku dari perpustakaan pribadi Anda, dokumen-dokumen yang sudah Anda pilih dan Anda percayai. Nah, begitulah cara kerja Notebook LM. Oke, saya ngerti. Mungkin ada yang merasa, wah, AI buat teologi, aman nggak nih? Ada rasa cemas soal teknologi atau mungkin takut salah doktrin. Wajar banget. Tapi tenang, mari kita lihat gimana alat ini justru dirancang khusus untuk menjaga keamanan teologis Anda. Oke, kita bandingin langsung ya, biar kebayang. Di satu sisi, ada AI umum kayak ChatGPT. Dia nyarinya ke seluruh internet. Makanya kadang bisa halusinasi, ngarang fakta, atau nyampur-nyampurin pandangan yang aneh-aneh. Nah, lihat sisi satunya, Notebook LM. Dia cuma baca file Anda, setiap jawaban wajib ada kutipannya. Dan karena itu, dia nggak akan keluar dari jalur teologis yang sudah Anda tentukan. Ini perbedaan yang sangat krusial yang menjaga akurasi dan kebenaran doktrin. Prosesnya pun gampang banget. Pertama, Anda tinggal unggah sumber-sumber terpercaya Anda, misalnya Alkitab digital atau PDF buku-buku tafsiran. Kedua, ajukan pertanyaan yang spesifik dan mendalam. Nanti, yang ketiga, sistemnya akan kasih jawaban cerdas, lengkap dengan nomor kutipan yang bisa Anda lacak langsung ke sumber aslinya. Oke deh, teorinya cukup. Sekarang kita langsung praktik aja ya. Kita lihat gimana alat ini benar-benar bekerja dalam persiapan khutbah yang sesungguhnya. Kita ambil sebuah studi kasus dari Injil Yohanes. Kita mulai dari perikop yang pasti kita semua kenal banget ya, dari Yohanes 15. Nah, biar akurat, kita akan gunakan teks dari Alkitab TB2 sebagai dasar analisis kita. Sekarang, coba kita ajukan pertanyaan eksegetis yang spesifik, pertanyaan yang biasanya muncul pas kita lagi menggali teks ini. Apa sih sebetulnya makna dari tindakan membersihkan atau katairo yang dilakukan oleh Sang Bapa di sini? Dan, wow! Hanya dalam hitungan detik, Notebook LM langsung memberikan kita wawasan mendalam dari buku tafsiran yang tadi kita unggah. Ia menjelaskan bahwa tindakan membersihkan ini adalah soal pemurnian, bukan penghukuman. Tapi, lihat deh yang paling penting. Ada angka kutipan di situ, cukup satu klik, kita langsung diantar ke halaman dan paragraf yang tepat di sumber aslinya. Inilah jaminannya, setiap klaim bisa dicek dan diverifikasi ulang. Nah, ini dia yang luar biasa. Wawasan akademis yang mendalam tadi bisa langsung kita ubah menjadi sebuah kerangka khutbah yang terstruktur dan praktis. Alat ini benar-benar bisa jadi jembatan antara riset yang rumit dengan mimbar. Sangat efisien. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kita harus bisa menempatkan teknologi ini dalam konteks teologis yang tepat. Ini adalah prinsip dasar yang harus kita pegang erat-erat ya. Secanggih apapun sebuah AI, dia itu cuma mesin, dia nggak punya roh. Notebook LM memang alat bantu yang luar biasa, tapi dia tidak akan pernah bisa menggantikan pekerjaan Roh Kudus yang memberikan pencerahan saat kita membaca firman Tuhan, titik. Jadi manfaat terbesarnya apa? Begini, dengan membiarkan AI menangani tugas-tugas mekanis seperti mencari dan menyusun informasi, Anda jadi dibebaskan.
Waktu dan energi mental Anda bisa kembali difokuskan pada hal-hal yang paling esensial, merenung dalam doa, dan yang terpenting, menggembalakan jemaat Anda. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kalau beban riset yang makan banyak waktu itu bisa diringankan, bagaimana Anda akan menggunakan waktu ekstra tersebut untuk terhubung lebih dalam dengan Tuhan dan dengan jemaat yang Anda layani? Wah, potensinya sungguh tak terbatas.